Kau tahu rasanya dicintai seseorang, lalu dibuang hanya karena kau tidak cukup untuk ibunya. Itu pertanyaan yang paling sering terngiang dalam kepala Rara, bertahun-tahun setelah semuanya usai. Tapi malam itu, pertanyaan itu bukan lagi sekadar bisikan hati. Ia meluncur dari bibirnya sendiri, di atas panggung megah, di hadapan ratusan tamu undangan. Semua mata tertuju padanya, termasuk Aldi dan Bu Ratna, yang tak percaya bahwa perempuan yang mereka singkirkan dulu, kini berdiri sebagai pemilik tunggal perusahaan tempat Aldi bekerja. Tapi kita belum sampai di sana. Mari kita tarik waktu ke belakang. Ke hari ketika segalanya masih indah, atau setidaknya, terlihat indah. Pernikahan mereka sederhana. Diadakan di halaman belakang rumah, di bawah tenda putih dan deretan lampu gantung. Ibu Rara membuatkan ayam opor dan sambal goreng kentang sendiri. Wajah Rara berseri-seri saat mengucap ijab kabul bersama Aldi, lelaki yang ia cintai sejak bangku kuliah. Sementara itu, Bu Ratna hanya duduk diam dengan senyum tipis. Tidak senang, tidak marah, hanya tidak rela. Tapi Rara tidak peduli. Aku akan membuat beliau mencintaiku seperti aku mencintai Aldi, katanya pada malam pertama mereka sebagai suami istri. Suaranya lembut, penuh keyakinan. Ia percaya, cinta bisa menembus tembok paling keras, bahkan hati mertua. Namun, dunia tidak selalu mengikuti keyakinan kita. Seiring waktu, perlahan wajah manis itu berubah. Senyum Bu Ratna mulai menghilang. Komentar-komentar halus yang terasa tajam mulai muncul. Kamu belum juga hamil. Kalau kamu kerja di tempat biasa-biasa, kapan bisa bantu Aldi? Atau, kamu tuh terlalu sederhana untuk jadi istri manajer. Rara menahan, menjaga, mencoba memahami. Tapi ada batas untuk segala sesuatu, bahkan untuk kesabaran. Dan ketika Aldi naik jabatan, semuanya meledak. Tak ada lagi kompromi. Bu Ratna menginginkan anaknya menikah dengan yang lebih pantas. Dan Aldi, lelaki yang dulu pernah bersumpah di bawah langit dan janur kuning, memilih diam. Diam yang membunuh Rara pelan-pelan. Diam yang membuat seorang istri menjadi mantan. Namun, seperti bunga yang tumbuh dari tanah gersang, Rara bangkit. Ia tidak sekadar berdiri. Ia tumbuh, diam-diam, tanpa dendam, tanpa suara. Dunia akan tahu, tapi belum sekarang. Karena ini, baru permulaan. Yang sudah subscribe dan like, saya doain hari ini mendapatkan rezeki yang melimpah, dimudahkan semua urusannya dan disembuhkan dari segala penyakit. Jangan lupa absen di kolom komentar, dari daerah mana saja kamu menonton video ini. Kadang yang terlihat sederhana, menyimpan dunia yang tak bisa ditebak. Rara lahir di lereng kecil kota Salatiga. Sebuah kota yang tak pernah ramai, tapi juga tak pernah sepi. Angin pagi di sana membawa bau kopi dari dapur-dapur tua, dan langit sore memantulkan jingga yang terasa seperti doa ibu-ibu desa. Rumahnya berdinding kayu, berlantai semen, dan berpagar tanaman bunga sepatu. Ia dibesarkan dalam kesederhanaan yang tidak menyedihkan. Ayahnya seorang pensiunan guru SD. Ibunya, ibu rumah tangga tulen yang lebih suka menyulam daripada bergosip. Rara tumbuh sebagai anak satu-satunya, yang lebih banyak membaca buku ketimbang bermain di luar. Ia tak pernah punya banyak teman, tapi ia punya banyak mimpi. Dan salah satu mimpi itu bernama Aldi. Mereka bertemu di kampus negeri Semarang, Fakultas Ekonomi. Aldi dari keluarga berada, anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya pejabat pensiun di kementerian. Ibunya, ya, Bu Ratna itu. Perempuan berwajah tegas, berhias perhiasan yang tak pernah lepas, dan tutur kata yang halus namun menohok. Ia punya segalanya, kecuali kerendahan hati. Aldi adalah tipe pria yang tenang. Pintar, sedikit kaku, tapi punya mata yang selalu mencari sesuatu yang tulus. Itulah mengapa ia jatuh cinta pada Rara. Seorang gadis desa, yang tak pernah pakai lipstik, tapi selalu tersenyum dengan mata yang jernih. Mereka seperti dua nada berbeda yang entah bagaimana bisa harmoni. Setelah lulus kuliah, Aldi langsung ditarik ke perusahaan besar milik sahabat lama ayahnya. Di sana, ia mulai merangkak naik. Bekerja keras, disiplin, dan tentu saja,
dibantu sedikit oleh koneksi. Rara, ia memilih bekerja di balik layar. Awalnya sebagai penulis lepas, lalu ikut kursus bisnis digital, hingga pelan-pelan membangun sesuatu secara diam-diam. Bukan untuk menunjukkan, tapi untuk membuktikan, ia juga bisa berdiri sendiri. Pernikahan mereka berlangsung setahun setelah wisuda. Di tengah sorak keluarga Rara yang penuh haru, dan tatapan tajam dari keluarga Aldi yang nyaris tak bicara, Rara tahu sejak awal, ia tidak benar-benar diterima. Tapi ia percaya, waktu akan melembutkan segala hal. Sayangnya, waktu tidak meluluhkan Bu Ratna. Rumah yang mereka tinggali setelah menikah adalah rumah keluarga Aldi. Besar, modern, tapi terasa dingin. Dindingnya putih, tapi sunyi. Rara sering merasa seperti tamu di dalam rumah sendiri. Segala tindak tanduknya diawasi. Masakannya dikomentari. Pakaian yang ia pakai dikritik. Dan lebih dari itu, ia sering merasa tak dianggap sebagai istri. Tapi Rara bukan perempuan yang mudah patah. Ia tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, menyapa sopir, mencuci baju dengan tangannya sendiri meski ada pembantu. Ia berusaha hadir sebagai istri dan menantu. Meski tak pernah ada ucapan, terima kasih, dari ibu mertuanya. Satu-satunya penghibur hanyalah Aldi. Lelaki yang masih mau membela, walau terkadang perlawanannya terlalu lemah. Kadang, cinta tidak cukup untuk menjadi tameng. Terutama jika cinta itu dibungkam oleh rasa hormat yang membutakan. Hari-hari berlalu seperti itu. Rara belajar menahan. Belajar diam. Tapi diam bukan berarti kalah. Ia diam sambil merancang langkah. Sambil menyimpan luka, tapi juga membangun kekuatan. Di balik layar, ia mengembangkan bisnis kecil. Mula-mula dari menjual aksesoris handmade, lalu merambah ke digital marketing. Ia belajar hingga larut malam, mempelajari iklan, algoritma, dan strategi. Tak ada yang tahu, termasuk Aldi. Rara ingin semua itu jadi kejutan. Tapi siapa sangka, kejutan itu datangnya bukan dengan tawa, melainkan dengan luka. Aldi naik jabatan menjadi salah satu kepala divisi. Sebuah prestasi yang layak dibanggakan. Tapi juga, momen yang menjadi awal dari segala perpecahan. Karena Bu Ratna semakin yakin, Rara tidak cukup pantas mendampingi anaknya yang kini berkelas. Dan saat itu, semua yang tampak indah, mulai runtuh satu persatu. Kalau kita dilahirkan bukan dari keluarga kaya, kita tetap bisa menciptakan istana, asal kita punya tekad dan tidak berhenti berdiri. Rara belum menyerah. Bahkan ketika dunia mulai mengusirnya secara halus. Karena perempuan itu, meski terlihat biasa, punya dunia yang sedang ia bangun. Diam-diam, dalam sepi, dalam doa. Kadang, luka paling dalam bukan berasal dari musuh, tapi dari orang yang pernah kita cintai sepenuh hati. Hari itu cerah, tapi hati Rara mendung. Di dapur, ia menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng kampung, telur dadar, dan teh manis hangat. Bau bawang putih goreng memenuhi rumah besar itu. Suara kipas angin tua berdengung pelan di sudut ruangan. Rara memakai daster batik, rambutnya diikat sederhana. Seperti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya. Tapi pagi itu berbeda. Karena di meja makan, Bu Ratna duduk dengan wajah yang lebih kaku dari biasanya. Di sampingnya, Aldi tampak gugup. Tangannya menggenggam gelas, tapi tak minum. Pandangannya tak berani menatap istrinya. Rara, suara Bu Ratna akhirnya memecah hening. Lembut, tapi mengandung sesuatu yang menggigit. Ya, Bu. Rara duduk perlahan, mencoba tersenyum. Aldi dapat promosi. Mulai bulan depan, dia akan jadi direktur operasional. Rara menoleh ke suaminya. Senyum bahagia menghiasi wajahnya. Alhamdulillah, akhirnya, ya, aku bangga banget sama kamu, Mas. Aldi hanya tersenyum tipis. Tapi Bu Ratna belum selesai. Dan karena itu, keluarga besar perusahaan merasa penting untuk menjaga citra. Direktur itu, Rara, bukan hanya pemimpin, tapi simbol. Dan simbol itu tidak bisa sembarangan. Suasana mendadak membeku. Suara jam dinding terdengar lebih keras.
Jantung Rara pun seolah berhenti berdetak sejenak. "Apa maksud ibu?" tanyanya pelan. Bu Ratna menatapnya lurus, tak berkedip. "Aku akan bicara terus terang. Kamu bukan sosok yang cocok mendampingi Aldi dalam posisi ini. Kamu terlalu biasa. Terlalu kampung." Rara terdiam. Bibirnya gemetar. Matanya mencari Aldi, harapan terakhirnya. Tapi Aldi hanya menunduk. Diam. Membisu. Aku istri Aldi, Bu," gumam Rara. "Aku temani dia dari awal. Dari nol." "Iya, dan sekarang dia sudah bukan nol lagi. Sudah saatnya dia punya pasangan yang sepadan. Yang bisa diajak ke pertemuan-pertemuan penting. Yang tahu cara bersikap di depan pemilik saham. Yang tahu dunia atas." Rara ingin tertawa, tapi air matanya lebih dulu menggenang. Ia berdiri, tak bicara. Hanya menatap Aldi, dan lelaki itu, suaminya sendiri, masih tak berkata apa-apa. Malamnya, di kamar yang sunyi, Rara duduk di tepi ranjang. Tangannya memegang foto pernikahan mereka. Matanya sembab. Aldi masuk, duduk di sampingnya, pelan. Aku bingung. "Ra, ibu, dia punya maksud baik." "Maksud baik? Menyuruhmu menceraikan istrimu yang selama ini bersamamu?" Suara Rara bergetar. Bukan karena marah, tapi karena kecewa. "Aku cuma nggak mau ibu sakit. Kamu tahu dia punya tekanan darah tinggi. Dia stres. Aku harus jaga perasaan dia." "Dan perasaanku? Kau pikir aku tak punya rasa? Kau pikir aku cuma tempelan di hidupmu, Aldi?" Aldi terdiam. Ia menunduk, tak mampu menjawab. Dan disitulah, untuk pertama kalinya, cinta mereka retak tak bisa ditambal. 2 minggu kemudian, Rara mendapat surat cerai. Bukan dari pengacara, bukan dari kantor, tapi dari tangan Aldi sendiri. Dengan mata sendu dan bibir yang tak sanggup berkata apa-apa, ia menyerahkan surat itu, seolah menyerahkan kematian dalam bentuk huruf dan tanda tangan. Rara menerimanya tanpa kata. Ia hanya menunduk, mencium tangannya untuk terakhir kali, lalu berkata, "Terima kasih. Telah mengajariku bahwa cinta bisa kalah oleh ego dan restu yang pincang." Ia pergi malam itu juga, tanpa koper, tanpa rencana. Hanya membawa luka, dan diam yang nyaring. Tapi mereka lupa. Rara bukan wanita yang bisa dikalahkan dengan surat dan stigma. Ia bukan ranting yang mudah patah. Ia akar, yang diam-diam menumbuhkan pohon baru, di tempat lain. Dan luka ini, akan jadi bahan bakar untuk api yang tak bisa mereka padamkan nanti. Karena dunia belum tahu, siapa Rara sebenarnya. Dan waktu akan menjawab semua. Perempuan yang kau kira rapuh, bisa jadi sedang membangun benteng di dalam diam. Hidup setelah luka, bukan soal bangkit seketika, tapi soal bernapas. Pelan. Sekali satu tarikan nafas. Lalu sekali lagi. Dan begitulah cara Rara memulainya. Setelah meninggalkan rumah mewah itu, ia kembali ke tempat yang paling mengerti sunyinya. Rumah kecil orang tuanya di Salatiga. Rumah kayu tua itu menyambutnya tanpa tanya, tanpa penilaian. Hanya pelukan ibu yang langsung menghangatkan jiwanya, dan sapaan ayah yang lembut seperti embun pagi. "Nak, kamu pulang. Ya? Gak apa-apa, semua akan baik-baik saja." Di sana, Rara menata ulang hidupnya. Ia tak langsung melupakan Aldi, tentu saja tidak. Bekas cinta yang begitu dalam tak bisa hilang, hanya karena satu surat cerai. Tapi luka yang ditinggalkan, itu pelajaran. Dan pelajaran itu, menjadi bahan bakarnya. Ia menyibukkan diri. Awalnya, dengan membantu ibu membuat kue. Lalu ia membuka lagi laptop tuanya. Menyambung jejak-jejak usaha kecil yang dulu pernah ia bangun di sela-sela menjadi istri. Toko daring, kursus online, jasa penulisan konten. Semua ia tekuni ulang, tapi kini dengan nafas berbeda. Satu malam, di bawah cahaya redup lampu belajar, Rara membuka catatan lama. Sebuah konsep bisnis yang dulu ia tulis, lalu ia simpan karena merasa belum pantas menjalankannya sebagai istri. Kini, ia tak punya lagi siapa-siapa untuk meminta izin. Dan itu justru menjadi titik terang.
Ia mulai dari kecil. Sangat kecil. Menjual produk lokal dari UMKM sekitar. Kerajinan tangan, makanan olahan rumahan, hingga kain batik tulis dari desa sebelah. Ia menjadi penghubung antara mereka yang membuat dan dunia digital yang tak semua bisa jangkau. Ia mengurus semuanya sendiri. Website, sosial media, promosi, keuangan. Siang ia keliling kampung. Malam ia mengedit katalog dan membalas pesan pembeli. Dan semua itu, ia lakukan sambil menyeka air mata yang kadang masih datang tanpa undangan. Hari demi hari, pelan tapi pasti, bisnis itu tumbuh. Dari 1 pesanan, jadi 5. Dari 5, jadi 50. Lalu ratusan. Lalu, Rara membuka kantor kecil di kota. Ia merekrut para perempuan yang senasib. Janda muda, ibu rumah tangga ditinggal suami, atau mereka yang tak lulus sekolah. Ia beri mereka pelatihan. Ia beri mereka semangat. Kita ini perempuan, bukan pelengkap. Kita bisa berdiri sendiri, bahkan membangun dunia. Kalimat itu menjadi moto kecil di ruang kerjanya. Di atas meja yang penuh sticky notes dan daftar pengiriman. Orang-orang mulai memperhatikan. Media lokal mewawancarainya. Namanya mulai disebut-sebut dalam seminar UMKM dan pemberdayaan perempuan. Tapi Rara tidak mencari panggung. Ia hanya ingin satu hal, martabat. Di sisi lain, Aldi menjalani hidup baru. Ia makin sibuk, makin kaya, makin terkenal di dunia korporat. Tapi, kosong. Ruang makan besar di rumahnya kini tak pernah lagi wangi bawang goreng. Meja makannya mewah, tapi sunyi. Dan Bu Ratna, ibu yang dulu paling banyak bicara, kini mulai sering sendiri, dalam sepi yang dingin. Karena tak ada lagi yang memasakkan teh manis hangat jam 4 sore. Tak ada yang menyambut dengan senyum ketika pulang malam. Dan Aldi, meski kini dipuja sebagai direktur muda, tapi tak ada yang benar-benar tahu, hatinya perlahan membeku. Dalam diamnya, ia kerap mencari akun media sosial Rara. Melihat dari jauh, saat mantan istrinya berdiri anggun di panggung-panggung kecil, membawakan presentasi, berbicara tentang perempuan dan kekuatan untuk bangkit. Ia menatap layar dengan dada sesak. Kenapa dulu aku tak bisa melihat ini semua? Tapi waktu tak bisa diputar. Dan Rara, tak lagi melihat ke belakang. Suatu malam, saat hujan deras turun, Rara duduk di teras rumah, memandang langit gelap. Di tangannya, secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Dulu, aku kira aku hancur, bisiknya pelan. Tapi ternyata, aku sedang dibentuk ulang. Oleh semesta, oleh luka. Dan ia tersenyum. Senyum perempuan yang telah menemukan arah. Senyum perempuan yang tidak lagi berharap dibela, karena ia kini bisa membela dirinya sendiri. Kau tak bisa menghentikan badai, tapi kau bisa belajar menari di tengah hujan. Dan Rara mulai menari. Perempuan yang disingkirkan diam-diam akan kembali, bukan dengan marah, tapi dengan cahaya. 4 tahun telah berlalu. Secepat bisikan waktu, namun cukup lama untuk mengubah nasib siapapun yang tak menyerah. Rara, bukan lagi Rara yang dulu menangis di balik pintu kamar. Ia kini berdiri di antara lampu sorot, kamera media, dan tepuk tangan dari hadirin yang menghormati. Pagi itu, Jakarta tampak sibuk seperti biasa. Tapi di Hotel Arya Duta, sebuah acara tahunan bertajuk Digital Women Empowerment Summit berlangsung megah. Tokoh-tokoh penting hadir. Dari menteri hingga CEO perusahaan besar. Dan di tengah-tengah mereka, Rara, perempuan desa yang dulu dianggap tak pantas, melangkah pelan ke atas panggung. Langkahnya tenang. Bajunya sederhana, blus putih dengan kain tenun Nusa Tenggara yang dililitkan elegan di pinggang. Rambutnya disanggul rapi. Tak ada perhiasan mewah, hanya senyum yang mantap dan mata yang berbinar. Di layar besar, terpampang jelas. Narasumber utama, R.A. Rara Anindya Prasetya, pendiri pemilik PT Langkah Rasau e-commerce lokal terkemuka di Asia Tenggara. Aldi datang siang itu. Ia tidak tahu siapa narasumber utama. Ia datang karena perusahaannya, yang kini dipegang penuh oleh Dewan Komisaris, mewajibkan setiap direktur hadir sebagai representasi.
Ia datang dengan setelan jas, dasi biru gelap, dan wajah yang tetap tampan meski lebih lelah dari biasanya. Ia duduk di barisan tengah, membuka buku acara, dan detik itu juga, napasnya tercekat. Rara. Wajahnya. Namanya. Gelar perusahaannya. Tidak mungkin, pikir Aldi. Tapi kenyataannya terpampang di layar. Bu Ratna, yang ikut hadir sebagai perwakilan pemilik saham mayoritas, tampak pucat. Tangannya bergetar memegang tas. Ia tak percaya. Ia sempat membisik pelan, "Itu bukan Rara kita, kan?" Tapi kenyataan tak bisa dibantah. Perempuan yang dulu mereka anggap tak berkelas, kini menjadi pusat sorotan. Dan panggung itu adalah miliknya. Rara memulai pidatonya dengan suara tenang. Suara yang dulu gemetar ketika menyapa ibu mertua, kini mengalun mantap, lembut tapi menggugah. 4 tahun lalu, saya adalah seorang istri. Tapi hari ini, saya berdiri sebagai perempuan yang belajar untuk berdiri sendiri. Bukan karena tak ingin bersandar, tapi karena disuruh pergi. Ruangan hening. Tak ada suara selain detak jam dan bisikan kamera. Ketika saya diceraikan karena dianggap tak sepadan, saya tidak tahu harus kemana. Tapi dari rasa ditolak itulah, saya belajar menciptakan ruang. Ruang bagi diri saya, dan bagi perempuan lain yang juga pernah merasa kecil. Ia menatap para tamu. Sesaat, matanya bertemu dengan mata Aldi. Ia tak tersenyum. Ia juga tak menunduk. Ia hanya menatap, dengan tenang. Dengan seolah ingin berkata, "Terima kasih, karena kalian menyakitiku, aku menemukan kekuatanku." Kita bisa dicintai lalu dibuang. Bisa diberi janji lalu dikhianati. Tapi satu hal yang tak boleh kita lepaskan adalah harga diri. Dan ketika dunia bilang kau tak layak, maka diamkan mereka, dan buktikan lewat tindakan. Tepuk tangan meledak. Ruangan bergema oleh rasa kagum. Tapi di tengah riuh itu, dua sosok di barisan tengah hanya terdiam. Aldi dan ibunya. Tenggelam dalam kenyataan pahit yang tak pernah mereka sangka. Setelah acara usai, Rara berjalan melewati koridor hotel. Ia tidak mencari siapapun. Tapi langkah seseorang menghentikannya. "Aldi." "Rara," suaranya lirih, penuh getar. "Boleh, kita bicara?" Rara menatapnya. Sekejap. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang tak lagi mengandung cinta. Hanya rasa paham. "Apa yang mau kamu bicarakan, Mas Aldi?" "Semua yang terjadi dulu. Aku salah. Aku pengecut. Aku biarkan ibu mengatur hidupku. Aku kehilangan kamu, dan aku menyesal." Rara menghela napas. "Aku dulu pernah berharap kamu datang seperti ini. Tapi bukan hari ini, bukan saat aku sudah sembuh." Ia melangkah pergi, meninggalkan Aldi dalam diamnya. Langkahnya ringan. Hatinya utuh. Di tempat lain, Bu Ratna duduk sendiri di kursi lobi. Matanya menatap kosong ke dinding. Sesekali ia mengusap air mata, bukan karena malu, tapi karena sadar bahwa yang ia singkirkan dulu, kini berdiri jauh lebih tinggi dari mereka semua. Dan tak ada yang bisa mengulang waktu. Kadang, balas dendam terbaik adalah hidup yang bahagia, tanpa harus membalas apapun. Rara tak datang untuk membalas. Ia datang untuk menunjukkan bahwa yang mereka remehkan, kini berdiri sebagai pemenang. Dan itu lebih menyakitkan dari segala dendam. Ketika yang dulu dibuang kini berdaulat, dunia akhirnya belajar diam pada keadilan yang datang tanpa teriak. Hari mulai meredup. Langit Jakarta memantulkan jingga di balik gedung-gedung tinggi. Di dalam ruang kantor berlantai marmer putih, Rara duduk di balik meja kayu besar yang menghadap jendela. Tangannya memegang sebuah surat. Surat penting, dengan cap perusahaan yang dulu pernah menyakiti hidupnya. Ironis, bukan? Perusahaan tempat Aldi bekerja. Perusahaan milik keluarga Bu Ratna. Kini, mengalami krisis besar. Dan perusahaan Rara, PT Langkah Rasa, ditawari untuk menjadi investor penyelamat. Sore itu, rapat penting dijadwalkan. Para pemegang saham, jajaran direksi, dan komisaris hadir. Termasuk Aldi. Termasuk Bu Ratna.
Mereka tidak tahu bahwa sosok yang akan masuk sebagai calon penyelamat adalah dia. Pintu ruang rapat terbuka. Semua berdiri. Lalu masuklah Rara. Tenang. Wibawa dalam diam. Tanpa perlu suara tinggi, tanpa parfum mewah. Hanya langkah yang mantap dan mata yang tak gentar. Wajah Bu Ratna menegang. Aldi terperanjat. Seorang komisaris muda bahkan menjatuhkan pulpen dari tangannya. Selamat sore. Saya Rara Anindya Prasetya. Suaranya lembut, tapi menggema. Pemilik penuh PT. Langkah Rasa. Dan hari ini, saya datang, bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk membuka peluang baru. Suasana rapat sunyi. Udara seperti membeku. Saya menerima tawaran menjadi penyelamat saham mayoritas, dengan satu syarat. Perusahaan ini dibersihkan dari sistem feodal, dari politik keluarga, dan dari ego yang menjatuhkan sesama hanya karena latar belakang mereka. Bu Ratna menunduk. Untuk pertama kalinya, perempuan itu tak mampu bersuara. Wajahnya menua dalam sekejap, bukan karena umur, tapi karena kesadaran yang menghantam pelan-pelan. Perempuan yang ia hina dulu kini menyelamatkan hidup dan harga diri mereka. Rara mengedarkan pandang. Saya tidak datang untuk membalas. Saya datang karena saya percaya, bahkan luka bisa melahirkan harapan. Saya tidak ingin melihat siapapun lagi dipaksa mundur hanya karena dianggap tak layak. Aldi menatap Rara. Mata itu masih sama, tapi kini mengandung dunia yang tak bisa ia sentuh lagi. Ra, bisiknya usai rapat, menyusulnya di koridor. Rara berhenti, menoleh. Aku tahu semua ini telat, tapi aku ingin menebus semuanya. Kalau bisa, memulai lagi. Aku ingin memperbaiki semua yang rusak. Ia mengulurkan tangan, seolah ingin menggenggam masa lalu. Tapi Rara hanya tersenyum tipis. Mas, hidup bukan tombol ulang. Yang rusak bisa dimaafkan, tapi belum tentu bisa dikembalikan. Aku sudah melepaskan. Dan kau juga, sebaiknya belajar menerima. Satu kalimat, lembut, tapi tegas. Dan Aldi pun mengerti. Perempuan yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri di luar jangkauan. Malamnya, di rumahnya yang hangat, Rara duduk di balkon. Angin membelai rambutnya yang tergerai. Di sampingnya, laptop terbuka, memuat laporan bulanan yang terus naik. Di meja kecil, secangkir teh melati mengepul, ditemani lilin aromaterapi dan suara serangga malam. Ia tersenyum. Bukan karena menang, tapi karena utuh. Aku pernah hancur, bisiknya, menatap langit gelap. Tapi dari kehancuran itu, aku belajar membangun kerajaan. Dari dalam diriku sendiri. Dan jauh di tempat lain, seorang ibu tua menatap cermin. Ia melihat bayangannya yang dulu angkuh, kini retak. Tangannya menyentuh dada, mencoba meredakan sesak yang tak bisa disembuhkan dengan apapun. Karena kadang, balasan paling menyakitkan bukan kemarahan, tapi kenyataan bahwa yang dulu dianggap hina, kini menjadi penentu. Perempuan tak pernah terlalu kecil. Kadang, semesta hanya menunggu waktunya untuk membuatnya bersinar. Dan Rara sudah bersinar. Tanpa menyakiti, tanpa membalas, tanpa perlu meminta maaf karena jadi dirinya sendiri. Setelah badai, yang tersisa bukan hanya reruntuhan, tapi juga pelajaran, dan langit yang perlahan kembali biru. Waktu memang tak pernah menunggu, tapi ia punya cara sendiri untuk menyembuhkan. Sejak hari itu, dunia Rara berubah. Bukan karena ia berdiri di atas panggung tertinggi, bukan karena ia menang, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan luka, dengan masa lalu, bahkan dengan orang-orang yang dulu menyakitinya. Di kantor pusat Langkah Rasa, Rara tak lagi hanya jadi CEO. Ia menjadi mentor. Ia membentuk divisi khusus untuk membina UMKM milik janda muda dan perempuan korban perceraian. Ia tahu betul rasanya diabaikan sistem dan dipinggirkan hanya karena tak sesuai ekspektasi sosial. Setiap Jumat sore, ia mengadakan Ruang Bicara, sebuah forum kecil berisi perempuan-perempuan biasa yang ingin jadi luar biasa. Mereka duduk lesehan, dengan teh hangat dan kudapan tradisional. Dan Rara duduk bersama mereka, bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai sahabat.
Jangan biarkan satu penolakan membuatmu berhenti. Kita tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Kita hidup untuk menghormati diri sendiri. Begitulah ia selalu menutup pertemuan. Dan setiap kali itu pula, mata-mata basah oleh haru menatapnya dengan rasa percaya. Sementara itu, kehidupan Aldi berjalan, tapi tidak pernah kembali utuh. Ia tetap direktur, tetap punya jabatan, tetap bisa pergi ke restoran bintang 5. Tapi tiap malam, ia tidur sendiri. Rumahnya megah, tapi kosong. Tak ada suara gelak tawa, tak ada aroma masakan rumah, tak ada tangan yang menyentuh bahunya saat ia lelah. Ia mulai menulis. Bukan untuk publik, tapi untuk dirinya sendiri. Di buku catatan kulit berwarna coklat tua, ia menulis nama Rara. Berkali-kali. Bukan karena berharap kembali, tapi karena itulah cara satu-satunya untuk menebus penyesalan, dengan mengingat dan tidak mengulang. Dan Bu Ratna, perempuan itu semakin jarang terlihat di publik. Ia banyak menghabiskan waktu di rumah. Di kebun belakang, ia mulai menanam bunga mawar putih. Katanya, ia ingin menanam sesuatu yang bisa mengajarinya kelembutan. Di antara duri-durinya, ia melihat dirinya sendiri. Suatu pagi, ia duduk di beranda, membaca artikel tentang Rara yang menerima penghargaan dari pemerintah karena kontribusinya dalam pemberdayaan perempuan Indonesia. Ia menatap foto itu lama sekali, lalu tersenyum. Lirih, seperti mengaku dalam hati, "Kau pantas mendapatkannya, nak, lebih dari siapapun." Pada suatu hari Minggu yang cerah, Rara kembali pulang ke Salatiga. Rumah orang tuanya kini direnovasi, tapi tetap mempertahankan nuansa kayu dan bau khas tanah basah setelah hujan. Di teras, ia duduk di samping ibunya. "Ibu bangga sama kamu, Ra," kata ibunya pelan. Rara tersenyum, menggenggam tangan ibu yang mulai keriput. "Tapi aku tetap Rara yang dulu, Bu. Yang suka makan sambal terasi, yang takut kecoa, yang nangis kalau dengar lagu sedih." Dan mereka tertawa kecil. Tawa yang menyembuhkan lebih banyak dari sekadar obat. Kadang, kita tidak perlu membalas apapun. Dunia akan mengatur caranya sendiri. Yang penting, kita tidak berhenti melangkah. Dan Rara sudah melangkah terlalu jauh untuk menoleh ke belakang. Kini ia menanam cinta di banyak tempat. Bukan untuk dirinya, tapi untuk perempuan-perempuan lain yang sedang belajar berdiri. Ia tak menyimpan dendam. Karena ia tahu, memaafkan adalah kemenangan yang paling sunyi, tapi paling melegakan. Ia tak lagi menunggu pengakuan dari siapapun. Karena akhirnya, yang paling penting, adalah ia mengakui dirinya sendiri. Tak semua luka harus dibalas. Sebagian cukup disembuhkan, lalu ditinggalkan, agar tak tumbuh jadi racun. Di satu pagi yang hening, langit belum biru sempurna. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah yang menghampar luas. Di sebuah rumah beranda kayu, Rara duduk menghadap timur. Menyeruput kopi hitam kesukaannya, sambil menatap matahari yang perlahan muncul malu-malu di balik perbukitan. Hari ini genap 5 tahun sejak hidupnya berubah. Bukan karena ditinggalkan, tapi karena memutuskan untuk tidak tinggal di tempat ia tidak dihargai. Ia membuka jurnal kulitnya. Menulis pelan-pelan, seperti berbicara dengan dirinya sendiri. "Terima kasih, Rara, karena kamu tidak menyerah waktu itu. Hidup adalah perjalanan, dan tidak semua pertemuan diciptakan untuk selamanya. Ada yang datang untuk mencintai, ada pula yang datang hanya untuk mengajari cara bertahan. Dan Aldi adalah keduanya. Ia mengajari Rara cinta pertama, tapi juga pelajaran paling pahit, bahwa kadang, cinta tak cukup jika tidak dibarengi keberanian untuk melawan demi kebenaran. Namun dari cinta yang runtuh itu, Rara menemukan dirinya. Kini ia tak lagi mencari pembuktian. Ia bukan lagi gadis desa yang menunggu restu. Ia telah menjadi perempuan yang mengangkat banyak perempuan lain. Yang menciptakan ruang untuk mereka yang dulu diremehkan. Yang menjadikan luka sebagai ladang kekuatan. Ia bukan pahlawan. Tapi ia tahu rasanya jadi orang yang ditinggalkan. Dan ia bersumpah, tak akan membiarkan perempuan lain merasa sendiri seperti itu lagi. Kadang orang bertanya padanya, "Kalau bisa mengulang waktu, apakah kamu akan memilih untuk tidak menikah dengan Aldi?"
Dan Rara selalu tersenyum sebelum menjawab, "Tidak. Karena tanpa babak itu, aku tidak akan jadi diriku hari ini. Aku tidak menyesal pernah mencintai. Yang aku sesali hanya, aku dulu pernah mengira diriku tak cukup baik." Kini, Rara tahu, ia cukup. Bahkan lebih dari cukup. Sore itu, ia berjalan ke belakang rumah, di mana anak-anak desa berkumpul untuk ikut kelas literasi mingguan yang ia dirikan. Anak-anak itu menyambutnya riang. Mereka memanggilnya Bu Rara. Tapi bagi mereka, ia adalah cahaya yang menyinari jalan kecil mereka menuju mimpi. Dan Rara tersenyum, memandang langit yang kini tak lagi mendung. Karena ia tahu, meski pernah dijatuhkan, hidup selalu memberi ruang untuk bangkit. Asal kita tak membiarkan hati kita menjadi pahit. Perempuan, jangan takut kalah. Kadang, untuk menang, kita memang harus kehilangan dulu. Tapi percayalah, apa yang hilang akan terganti. Bahkan seringkali, dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan Rara, perempuan yang dulu dianggap tak sepadan, kini berdiri bukan di samping siapapun, tapi di tengah, di depan. Dengan kepala tegak, dan hati yang utuh. Ia bukan balas dendam. Ia adalah versi terbaik dari dirinya sendiri. Dan itu lebih dari cukup.